ya. Jadi seperti itu. Kalau memang dirasa kita udah berat, kalau saya SMA peluang kerjanya kecil, kemudian juga saya nggak bisa kuliah, ya sudah, kita pilih ke SMK. Ya, SMK itu peluang lebih besar ya, untuk peluang kerjanya lebih besar, untuk biayanya. Nah, ini kita bisa lihat memang lebih kecil, tapi kan kalau sekolah sekarang kan gratis ya. Jadi sekarang nggak ada, tidak ada kayak dulu. Dulu sekolah bayar ya, SMK bayar, SMA bayar. Kalau sekarang enggak, karena kita bebas, gratis ya. Kemudian kalau SMK lebih besar, SMK pasti besar karena ada banyak prakteknya. Tetapi peluang kerjanya itu udah pasti, sudah pasti di depan mata kita. Karena apa? Biasanya sekolah itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Siapa yang direkrut? Ya ini kalian-kalian yang sekolah di sana. Ya karakternya. Nih, ya, sehingga dapat mengambil keputusan lebih. Nah, ini sebenarnya sama aja sih, untuk karakter tergantung orangnya masing-masing ya. Nanti silakan kalian, nih, pertimbangannya kita lihat. Nih, kalau SMA ada mapel IPA. Nah, ini bergabung nih. Selamat bergabung ya. Kita lihat yang juga pelajaran matematika, pelajaran IPA, IPS, bahasa bisa masuk ke SMA ya. Nah, nih. Nah, yang punya rencana mau kuliah silakan masuk SMA. Nah, ya. Yang suka riset-riset, yang suka IPA, yang suka bikin penelitian-penelitian, silakan masuk ke SMK, SMA. Nih, nih pertimbangan studi lanjut, cita impian. Nah, kita baca ya. Terlewat. Minat dan bakat, kemampuan akademik, kemampuan ekonomi orang tua. Nah, ini ya. Ini harus terjadi pertimbangan. Satu lagi, sama izin orang tua juga harus kita pertimbangkan. Boleh tidaknya kita memilih ini, boleh tidaknya kita memilih itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita memilih maunya kita, maunya kalian, tapi orang tua tidak setuju, orang tua tidak mengizinkan. Ini kan yang kadang-kadang berat ya, kadang-kadang jadi masalah ya, jadi beban kita. Aduh, mau sekolah kok orang tua nggak setuju, padahal semua tergantung pada bakat dan minat kemampuan siswa sendiri gitu ya. Tapi tak terlepas kemungkinan, karena kan orang tua yang membiayai kita, walaupun gratis tetap aja ya, pasti ada biaya-biaya dikeluarkan, biaya seragam, biaya buku, transportasi sehari-hari, itu udah pasti akan keluar gitu dari kocek orang tua kita ya. Nah, ini boarding school. Adakah yang mau boarding school? Nanti ya Man Ice, insya Allah ya, secepatnya akan ada pembimbingan ya nak ya. Nanti kalau Man Ice nih, kalau Man Ice kayak boarding school nih. Jadi boarding school itu adalah kita kayak pesantren, tapi bukan pesantren. Kita sekolah SMA pada umumnya, tapi kita tidak tinggal di rumah, kita tinggal di sini. Namanya boarding school. Apa bedanya boarding school dengan pesantren? Ya beda. Kalau pesantren kan pelajarannya nggak kayak SMA, nggak kayak sekolah-sekolah umum yang kita. Kalau boarding school masih sekolah umum kayak SMA, sederajat SMA, tapi kita tidurnya di sana. Seperti Manice itu boarding school. Nih, tip memilih SMA, reputasinya jelas dong dilihat. Ya, itu bagus gak sih, gurunya gimana sih? Itu seperti apa? Jangan asal milih. Milih aja ini aja, yang penting teman saya banyak di sana. Bukan. Lihat reputasi, status akreditasi, nilainya berapa sekolahnya sih? Nah, fasilitasnya, prospek kelulusannya, lihat prospek kelulusannya. Lulusan pada kemana sih ya? Ada nggak sih lulusannya yang ke tempat-tempat yang bagus, perguruan tinggi yang bagus? Nah, kita lihat biayanya juga terutama, lihat biayanya. Kemudian prestasinya apa saja, jarak tempuh, jadi nggak semata-mata keinginan. Tapi ini ya, jadi pertimbangan kalian dalam memilih sekolah. Sama sebetulnya SMA, SMK juga sama, tipnya seperti itu ya. Nah, ini kelompok-kelompoknya SMA. Ada IPA, IPS yang bisa kalau mau masukin ya. Kelompok peminatan IPA, apa isinya? MTK dan IPA. IPS, ilmu sosial, bahasa ada. Tapi biasanya kalau di madrasah aliyah tuh ini di SMA ya. Di mana ada madrasah aliyah yang keagamaan ada. Di Man 14 sudah ada keagamaan tuh. Man 14 ada keagamaan, Man 6 ada keagamaan, nanti dia boarding.
Enak tuh ya, ini informasi. Di MAN 6 itu ada MAN keagamaan. Nanti itu boarding. Kita tinggal di sana. Kita kayak mondok, tapi bukan mondok. Ya, mondok ya, mondok juga boarding. Jadi kita separuhnya nanti habis pulang sekolah kita nanti jadi diajari banyakkan tahfiz lah. Ilmu-ilmu agamanya lebih banyak. Itu yang keagamaan ya. Silakan nanti yang mengingat ke MAN 6. Ada. Nanti dia PPDB terlebih dahulu. PPDB-nya lebih dulu dia. Karena dia boarding. Kalau di MAN 2 ada keagamaan tapi nggak seperti MAN 6. Ya. Pertimbangan dalam milih peminatan atau jurusan. Nah tadi ya. Ini oke, dibaca ya. Nah, nih. Kalau mau lihat materi ada di Ban Ajar ya, di e-learning ya. Silakan nanti kalian baca, kalian pelajari. Nih tip pemilih. Tetap semua kepada potensi kamu, semua kepada kemampuan kamu, ya. Lihat juga daya tampungnya nanti akan dibajarin, setelah untuk hari haknya nanti ada, ya. Nanti ibu nggak akan melepas kamu begitu aja, ya. Nah tadi seperti pernah ibu sampaikan ya, makanya mainnya kalau bisa kita cari sekolah yang otaknya Jerman, hatinya pernah ibu bilang ya, hatinya Arab gitu ya, hatinya Mesir, hatinya jadi otaknya kita kayak Jerman, pinter, cerdas, tapi kita hatinya Islami, akhlakul karimahnya ada. Gimana cari sekolah yang seperti itu ya? Kira-kira sekolah mana ya yang mengkombinasikan kedua hal tersebut? Kita bisa berpikir secara Jerman, secara luar biasa, akademiknya canggih, tapi keagamaannya juga kita juga seiring sejalan gitu. Coba di mana kira-kira ya kita bisa mencari seperti itu? Banyak ya, banyak sekolah-sekolah yang seperti itu. Nah ini formasi SMA SMK sama ya, nggak jauh beda sama, cuma mungkin di sininya nih keahliannya nih. Nanti insya Allah akan ibu berikan ya alamat SMK-nya, jurusannya apa aja yang terbaru ya. Ini keahliannya nih. Nih siapa yang kira-kira yang meminat sini, lihat teknik bangunan, teknik furnitur ya. Nanti SMK mana aja nanti akan ibu kasih tahu ya. Mana aja sih SMK yang ada informasi dan komunikasinya. Mana aja sih Bu, SMK mana sih Bu yang ada yang kesehatan ya. Mana aja sih Bu yang kerajinan, ada 8 keahlian nih. Yang pertama teknologi dan rekayasa. Kedua informasi dan komunikasi. Nanti akan dibedakan nih. Nanti akan dibedakan, nggak semua SMK memiliki keahlian ini. Ya, nanti akan dikotak-kotakan lagi. SMK berapa saja gitu ya. Nanti SMK yang SMK yang memiliki bisnis manajemen misalkan. Di mana ya? Oh, kita bisa lihat. Bisnis manajemen di mana, Bu? Nanti ada di SMK 52. Ada di SMK 22. Itu ada belajarnya bisnis manajemen, administrasi, keuangan, ya, tata niaga, ya. Nanti di sini nih, ya, yang mau kerja di kantor bisa. Kemudian pariwisata di mana sih Bu? Nah, pariwisata ada di SMK 24. Ada tuh pariwisata, ya, tata boga ada di sana, tata busana ada di sana. Jadi masuknya nanti ke sini, ke pariwisata. Bu, kalau saya mau ini nanti, Bu, saya mau SMK yang ada teknologi ini Bu, tekstil, teknik kimia, otomotif, nanti adanya di mana? Nanti adanya di SMK 52. Maaf, tadi salah saya. Tadi di SMK 51 ya, yang bisnis manajemen. Kalau SMK 52 itu ada teknik ya. Ada otomotif, ya, ada desain grafis, nanti ada di sana. Kalau untuk kerajinan itu nanti adanya di ini ya, di SMK 58 itu nanti ada kerajinan, nanti keria kayu, keria logam, keria besi itu ada ya. Tekstil nanti itu ada di SMK 58 ya. Nanti silakan, nanti akan berikan nama-nama SMK SMA yang bisa kalian pilih ya, berbagai jurusannya. Nanti insya Allah juga akan ada sekarang sih untuk karena berubah-ubah ya sistem PPDB-nya, jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri kegiatan kita, apakah ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan kah? Paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Baik, kalau paham, ya, tugas kalian gampang kan? Buat gambar tangga-tangga dengan ukuran cukup dari atas ke bawah. Ya, yang pertama tugasnya apa? Anak tangga pertama, tentukan dan tuliskan apa cita-citamu. Tangga ke berikutnya, tangga yang atasnya lagi, tentukan dan tuliskan pendidikan yang diperlukan untuk mencapainya. Paham? Paham, Bu. Jadi ada berapa tangga nih? Tangga pertama adalah cita-cita, tangga kedua eh, bagaimana ya atau pendidikan apa yang harus kamu tempuh. Tangga selanjutnya adalah target waktu untuk menyelesaikan pendidikan. Ya. Jadi ada berapa tangga? Maksudnya tangga itu gimana, Bu? Buat tangga kayak tangga, kayak kita membuat sebuah tangga karir, kayak tangga karir kita buat tangga kayak tangga rumah. Pertama, naik lagi. Kedua, naik lagi. Ketiga, bikin tangga aja. Bikin tangga. Tangga biasa. Ini siapa ya? Zapran, Bu. Oh iya, Japran, oke. Japran baru kali ini ikut Git Meet ya? Sering, Bu, ikut nih. Oh, thank you. Ya, paham ya? Jadi kita dibuat tangga kayak kita model gini loh. Kita model tangga karir aja, tangga karir kita. Tangga lantai pertama, itu pondasi kan? Kita buat dulu apa sih yang menjadi cita kita. Misalkan jadi polisi. Naik ke tangga berikutnya. Pendidikannya apa ya menjadi polisi? Bisa nggak SMA? Bisa. SMA? Boleh. Kalau mau ke SMA, polisi sekarang boleh. Polisi yang biasa ya. Kalau polisi perwira karir, dia biasanya dia kuliah dulu ya. Tapi nggak apa-apa nanti sambil kita polisi, sambil kita kuliah boleh. Ya. Atau saya mau jadi guru. Guru tuh harus gimana? Kuliah nggak guru? Kuliah, Bu. Kuliah. Berarti harus mengambil pendidikan S1 ke pendidikan. Nah, atasnya lagi. Ya, target waktu yang diperlukan berapa tahun nih kira-kira untuk menjadi S1? Maksimalkan 5 tahun ya. Ya enggak sih. Ada yang mau lompat. Tapi kalau kita bisa, coba. Kalau kita bisa 4 tahun kumlot atau 3 tahun kumlot bisa, boleh. Targetkan untuk memicu dirimu supaya lebih baik, supaya lebih apa ya, termotivasi gitu loh. Paham tugasnya ya? Nanti akan saya buka di e-learning. Mulai besok akan saya buka. Untuk hari ini nanti akan saya kabarin. Kalau saya udah buka di e-learning akan saya kabarin tugas kalian. Saya buka ya. Saya berharap kamu tugas-tugasnya kerjakan lah ya. Mau bagus, mau jelek, itu akan ada apresiasinya. Itu akan ada nilainya buat kalian ya. Itu juga buat kenangan loh buat kalian, bahwa kalian tuh oh iya berarti saya tuh pernah ini. Nah, baik anak-anakku sekalian. Ini siapa izinkan Lutfi. Nah, kira-kira dari pemaparan tadi siapa yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Saya mau ini nih ngasih apa? Absensi. Oke, silakan absen di kolom chat. Terlihat nggak? Halo, Kelihatan, Bu. kelihatan? Ya, Bu. Oke, isi dulu ya. Tolong jangan sebarkan absen ini keluar dari grup ya. Nanti kamu rugi ya. Kamu yang rajin-rajin masuk di kegiatan untuk Jumat besok ganjil genap ya? PTM. Ganjil, Bu. Ganjil ya. Ganjil, Bu. Oke. Silakan diisi di absensinya. Kemudian absen e-learning juga jangan lupa ya, Nak. Absen e-learning juga jangan lupa. Absen e-learning mohon diisi, yaitu prasyarat kewajiban buat kalian ya.
Sudah diisi? Baik, sambil kalian mengisi, barangkali ada yang ditanyakan tentang bagaimana memilih sekolah lanjutan. Karena ini adalah hal yang sangat penting buat kamu dan adalah suatu hal yang berat nggak berat sih ya, namanya pilihan kita mau melanjutkan ya memang seperti itu. Kita banyak betul-betul mempertimbangkan secara matang ya. Karena kemarin itu ada juga kasus sudah mulai pembelajaran masih ada yang belum dapat sekolah. Karena dia masuk ke MAN nggak bisa, nggak diterima, masuk ke masuk ke mana aja nggak bisa diterima. Akhirnya dia nggak mau masuk ke swasta, masih kekeh ingin masuk ke negeri. Kemarin Bu Sarah kan begini, dia nggak mau ke MAN, dia maunya ke SMA, SMK. SMA nggak diterima, SMK nggak diterima, di MAN juga nggak terima karena dia nggak ikut PPDB di MAN. Padahal saya bilang, coba semua jenjang, semua PPDB kita cobakan untuk mengikuti. Kenapa? Karena kita nggak tahu rezeki kita itu ada di mana. Barangkali ada di situ. Ini banyak juga kejadian. Teman-teman kakak kelas kamu itu banyak yang terima di madrasah aliyah. Banyak yang dapat. Tetapi mereka mengikuti lagi PPDB di SMA dan SMK. Keterima juga di sana. Akhirnya galau. Nah, menentukan pilihan. Maunya ke SMA. Bu, SMA aja ya boleh, silakan. SMK aja boleh. Akhirnya sayang juga ya. Peluang yang ada di MAN ditinggalkan. Ya, sayang sebetulnya. Itu yang saya sayangkan. Tapi nggak apa-apa. Semua itu adalah tergantung kepada diri kalian masing-masing. Ya. Baik, sudah semua mengisi absen? Sudah, Bu. Oke. Absen e-learning juga sudah? Sudah, Bu. Sudah, baik. Tolong ingatkan ketua kelas Cakra dan Ihsan ke teman-temannya, sampaikan yang hari ini tidak gimit, silakan mengisi absensi di e-learning ya. Untuk absen yang Google Form ini adalah khusus yang ikut di Meet pada pagi hari ini. Untuk yang tidak mengikuti, tolong suruh lihat di bahan ajar ya. Sampaikan Ihsan dan Cakra, lihat di bahan ajar, kemudian nanti sampaikan Bu Indri akan membuka tugas di e-learning madrasah. Kemudian jangan lupa absensi e-learning madrasah ya, yang tidak hadir di kegiatan Meet kita pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu juga berharap seperti itu. Selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian, karena masa depan kalian sendiri yang akan mengukirnya. Bukan ibu, bukan orang tua kamu, bukan semua orang, tetapi kalian sendiri akan menjalani dan mengukirnya. Kami hanya membantu, ya mungkin prosentasenya nggak besar, tapi kita berusaha ya mendoakan kalian, memotivasi kalian, ya tentunya ke arah kebaikan, bukan ketidakbaikan. Makanya kalau ada gurunya yang bawel, gurunya yang mungkin mengingatkan tugas dan tugas itu semata-mata karena untuk kebutuhan kamu, ya. Besok kamu nilai kamu itu diperhitungkan. Mau masuk ke SM, terutama MAN, terutama madrasah aliyah negeri, itu nilainya itu diperjuangkan. Nilai yang tinggi aman udah pasti. Nilai yang rendah ini yang akan harap-harap cemas. Kalau di SMA SMK lain lagi. Usia itu diprioritaskan juga, usia, jarak rumah. Kalau di madrasah aliyah negeri belum ada seperti itu. Tetapi nanti ada juga, sudah mulai muncul domisili, sudah mulai muncul jarak tempuh. Nah, ini jadi pertimbangan selain nilai ya. Tapi kalau nilainya udah tinggi, udah kamu udah tenang, aman, damai, tentram, udah nggak takut lagi, nggak kepikiran lagi, nggak dapat sekolah, insya Allah ya masih ada waktu, masih ada kesempatan buat kalian untuk membenahi diri, untuk memperbaiki nilai, untuk menambah nilai, masih ada waktu ya. Paham ya? Paham semuanya? Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, waktunya sudah hampir ini udah lewat ya, 8.40. Ibu senang sekali kalian bisa hadir di kegiatan room kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata ibu yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa penutup majelis. Berharap
kalian diberi kesehatan semuanya, diberi umur panjang, diberi ilmu yang bermanfaat, dan juga berkah dunia akhirat, jadi anak soleh dan soleha, dan tentunya bisa manfaat untuk orang banyak ya, untuk diri sendiri dan orang banyak. Mari sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih, jangan lupa absen di e-learning dan absen di Google Form tadi boleh diberikan ya. Tidak boleh menyebarkan absen Google Form keluar ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.